Bayangkan sebuah negara yang selama ini dikenal stabil, kuat secara ekonomi, dan kaya sumber daya energi, tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang membuat rakyatnya saling bertanya. Bukan karena konflik besar atau krisis global semata, tetapi karena sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Harga bahan bakar. Di Malaysia, persoalan ini kini berkembang menjadi lebih dari sekedar angka di papan SPBU. Ia berubah menjadi perdebatan, menjadi emosi, bahkan menjadi pertanyaan tentang keadilan dalam satu negara. Cerita ini dimulai dari keputusan yang tampak sederhana, yaitu kenaikan harga BBM di wilayah Semenanjung. Secara ekonomi, kebijakan ini bisa dijelaskan. Tekanan global, harga minyak dunia yang berfluktuasi, serta kebutuhan untuk menjaga stabilitas fiskal menjadi alasan yang sering dikemukakan. Namun, persoalannya tidak berhenti di sana, karena di saat yang sama, wilayah Sabah dan Sarawak justru tetap menikmati harga BBM yang stabil, khususnya untuk diesel. Disinilah muncul kontras yang mencolok. Dalam satu negara yang sama, dengan satu pemerintahan yang sama, terdapat dua kondisi yang sangat berbeda. Di Semenanjung, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kenaikan harga. Sementara di Sabah dan Sarawak, kehidupan berjalan relatif normal tanpa tekanan tambahan dari sektor energi. Perbedaan ini tidak hanya dilihat sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga dirasakan sebagai ketimpangan perlakuan. Untuk memahami situasi ini secara utuh, kita perlu melihat realitas di lapangan. Sabah dan Sarawak bukan sekedar wilayah administratif biasa. Keduanya merupakan penghasil utama minyak dan gas di Malaysia. Selain itu, kondisi geografis yang lebih menantang dengan banyak wilayah pedalaman yang sulit dijangkau membuat diesel bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan utama. Kendaraan, generator listrik, hingga aktivitas ekonomi sehari-hari sangat bergantung pada bahan bakar tersebut. Dari sudut pandang ini, kebijakan mempertahankan subsidi di Sabah dan Sarawak memiliki dasar yang kuat. Ia bukan sekedar bentuk keistimewaan, tetapi lebih kepada penyesuaian terhadap kebutuhan nyata masyarakat setempat. Namun, persoalan muncul ketika logika ini bertemu dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat di Semenanjung. Bagi mereka, penjelasan tersebut tidak selalu cukup untuk meredakan rasa ketidakadilan. Bayangkan seseorang yang setiap hari harus mengisi bahan bakar dengan harga yang semakin tinggi, sementara di wilayah lain dalam negara yang sama, harga tersebut tidak berubah. Perasaan yang muncul bukan hanya soal beban ekonomi, tetapi juga soal persepsi. Persepsi bahwa ada perlakuan yang berbeda. Persepsi bahwa beban tidak dibagi secara merata. Kenaikan harga BBM ini juga membawa efek domino yang tidak bisa dihindari. Biaya transportasi meningkat, harga barang kebutuhan pokok ikut naik, dan daya beli masyarakat pun tertekan. Beras, minyak goreng, telur, dan berbagai kebutuhan lainnya perlahan mengalami kenaikan harga. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak berbicara tentang teori ekonomi atau kebijakan fiskal. Mereka berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana mengatur pengeluaran agar tetap bisa bertahan. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika subsidi untuk kelompok tertentu mulai dikurangi. Bagi masyarakat yang sudah berada dalam kondisi rentan, kebijakan ini terasa seperti beban tambahan. Seolah-olah ketika mereka sedang berusaha bangkit, ada tekanan baru yang datang dari arah yang tidak terduga. Hal ini memperkuat narasi bahwa kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil. Di tengah tekanan domestik ini, perbandingan dengan negara lain mulai muncul. Kawasan Asia Tenggara secara umum memang mengalami kenaikan energi. Negara-negara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, hingga Filipina juga menghadapi situasi serupa. Namun, ada satu negara yang sering disebut dalam perbincangan publik, yaitu Indonesia. Indonesia menjadi menarik karena dalam konteks tertentu, negara ini memilih untuk menahan kenaikan harga BBM, setidaknya untuk sementara waktu. Keputusan ini tentu tidak diambil tanpa resiko. Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, beban fiskal yang harus ditanggung sangat signifikan. Namun dari sudut pandang masyarakat, kebijakan tersebut terlihat sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat. Perbandingan ini kemudian berkembang menjadi narasi yang lebih luas, bukan lagi sekedar angka atau kebijakan, tetapi juga tentang pendekatan. Malaysia dianggap lebih fokus pada stabilitas fiskal, sementara Indonesia dinilai lebih mengutamakan dampak sosial dalam jangka pendek. Dua pendekatan ini mencerminkan prioritas yang berbeda, dan di mata masyarakat, perbedaan ini sangat terasa. Yang menarik, perbandingan ini tidak selalu disampaikan secara terbuka. Ia sering muncul dalam bentuk pertanyaan sederhana, dalam percakapan sehari-hari, atau dalam komentar di media sosial. Pertanyaan seperti, mengapa mereka bisa, sementara kita tidak, menjadi semakin sering terdengar. Pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi memiliki dampak psikologis yang besar.
Dalam ilmu komunikasi politik, persepsi publik memiliki peran yang sangat penting. Ketika masyarakat mulai merasa bahwa pemerintah tidak sepenuhnya memahami kondisi mereka, kepercayaan publik dapat tergerus. Bahkan kebijakan yang secara teknis benar pun bisa ditolak jika tidak mampu menjawab kebutuhan emosional masyarakat. Dalam konteks ini, kenaikan harga BBM di Malaysia tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga isu kepercayaan. Situasi ini semakin diperumit oleh dinamika politik dalam negeri. Di saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, mereka berharap adanya solusi konkret dari para pemimpin. Namun, yang sering terlihat justru perdebatan yang tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat. Isu-isu yang seharusnya bersifat teknis atau prosedural kadang berkembang menjadi polemik besar di ruang publik. Salah satu contoh adalah ketika isu penolakan seorang individu untuk masuk ke negara lain dibesar-besarkan hingga menjadi perdebatan nasional. Secara hukum internasional, setiap negara memiliki hak untuk mengatur siapa saja yang boleh masuk ke wilayahnya. Namun, dalam situasi domestik yang sedang sensitif, isu seperti ini bisa dengan mudah dimaknai sebagai bentuk ketidakadilan atau bahkan penghinaan. Reaksi yang muncul pun seringkali berlebihan. Bukan karena substansi masalahnya, tetapi karena kondisi psikologis masyarakat yang sudah tertekan. Dalam keadaan seperti ini, isu kecil bisa menjadi besar, dan simbol-simbol tertentu bisa memiliki makna yang jauh lebih dalam. Istilah-istilah yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan bisa berubah menjadi bahan perdebatan serius. Hal ini terlihat dalam dinamika parlemen, di mana perdebatan mengenai istilah tertentu justru mendapatkan perhatian besar. Bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, situasi ini terasa kontras. Mereka mengharapkan solusi, tetapi yang mereka lihat adalah perdebatan yang tidak langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Kontras ini memperlebar jarak antara rakyat dan elit politik. Kembali ke isu utama, yaitu ketimpangan harga BBM antara Semenanjung dan Sabah Sarawak, kita bisa melihat bahwa persoalan ini memiliki dimensi yang sangat kompleks. Di satu sisi, ada alasan ekonomi dan geografis yang rasional. Di sisi lain, ada persepsi ketidakadilan yang sulit diabaikan. Kedua hal ini saling bertemu dan menciptakan ketegangan yang tidak mudah diselesaikan. Dalam konteks sosial, ketimpangan seperti ini dapat memicu friksi antar wilayah. Meskipun tidak selalu terlihat secara langsung, perasaan tidak adil dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam jangka panjang. Media sosial mempercepat proses ini dengan menyebarkan informasi secara cepat, termasuk perbandingan harga dan kondisi antar wilayah. Ketika masyarakat melihat perbedaan yang terlalu mencolok, mereka cenderung mencari pembanding. Dalam hal ini, Indonesia kembali menjadi referensi yang sering digunakan. Bukan karena negara tersebut dianggap sempurna, tetapi karena dalam isu tertentu, kebijakan yang diambil terlihat lebih berpihak kepada masyarakat. Persepsi ini, benar atau tidak, memiliki pengaruh yang besar terhadap opini publik. Pada akhirnya, kita melihat bahwa persoalan ini bukan hanya tentang harga BBM. Ia mencerminkan hubungan antara pemerintah dan rakyat, antara kebijakan dan dampaknya, serta antara data dan persepsi. Dalam dunia yang semakin terhubung, perbandingan antar negara menjadi hal yang tidak terhindarkan. Dan dalam perbandingan tersebut, yang dinilai bukan hanya hasil, tetapi juga niat dan keberpihakan. Malaysia saat ini berada dalam posisi yang menantang. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Di sisi lain, mereka juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menimbulkan beban yang terlalu besar bagi masyarakat. Menemukan keseimbangan antara kedua hal ini bukanlah tugas yang mudah. Namun, satu hal yang jelas, komunikasi menjadi kunci. Penjelasan yang transparan, kebijakan yang konsisten, dan empati terhadap kondisi masyarakat dapat membantu meredakan ketegangan. Tanpa itu, bahkan kebijakan yang paling rasional sekalipun bisa dipersepsikan sebagai tidak adil. Di tengah semua ini,
Pertanyaan yang tersisa adalah sederhana tetapi mendalam. Apakah kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat, ataukah ia lebih banyak didorong oleh pertimbangan lain yang tidak sepenuhnya terlihat di permukaan? Pertanyaan ini mungkin tidak memiliki jawaban yang mudah, tetapi penting untuk terus diajukan. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah negara tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau stabilitas fiskal. Ia juga diukur dari sejauh mana rakyatnya merasa didengar, dihargai, dan dilindungi. Dan dalam konteks ini, harga BBM hanyalah salah satu dari banyak indikator yang mencerminkan hubungan tersebut. Cerita ini masih berlangsung. Dinamika akan terus berubah, kebijakan akan terus disesuaikan, dan respon masyarakat pun akan terus berkembang. Namun satu hal yang pasti, selama ada perbedaan yang terasa tidak adil, selama itu pula pertanyaan dan perbandingan akan terus muncul. Dan disitulah tantangan terbesar bagi setiap pemerintahan. Bukan hanya untuk membuat kebijakan yang benar, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dirasakan adil oleh seluruh rakyatnya.